Shalom semuanya. Yuk kita lanjut pembicaraan kita, proses pembelajaran kita dari kemarin, yaitu ketika Yesus bicara tentang orang munafik sampai ke ayat 9. Tetapi saya ingin masuk ke penunjukannya kepada sebuah pribadi yang akhirnya terbukti perkataan Tuhan, terbukti semua. Kita masuk ke Galatia 2, saudaraku. Ya, bagaimana kita melihat dua pribadi, yang satu itu dibentuk oleh pelayanan Tuhan yang penuh mujizat. Yang pertama dikejar-kejar ahli Taurat, orang Farisi, yang setiap hari dipenuhi mujizat, akhirnya menjadi famous, masuk ke Yerusalem, sampai setiap orang melepaskan pakaiannya untuk menjadi alas, pijakan kaki keledai daripada Tuhan. Setelah itu Tuhan masuk taman Getsemani, disalibkan, ditinggalkan banyak orang. Nah, itulah fluktuatif perjalanan Tuhan kita. Nah, ada satu orang murid yang mengikuti dia, yang akhirnya menjadi seorang pemimpin. Tetapi perkataan Tuhan untuk munafik itu kita temukan. 3,5 tahun ikut Tuhan, sungguh-sungguh berjalan sama Tuhan setiap hari. Bagaimana mujizat Tuhan terjadi, semuanya itu dimiliki sama dia. Sehingga dia menjadi soko guru jemaat, menjadi pemimpin dari soko guru. Jadi merucut ke 3 orang, Petrus, Yohanes, sama Yakobus. Akhirnya Petrus yang menjadi soko guru, gitu, kepalanya, ketuanya. Maka dia selalu mendapatkan yang nomor 1, yang paling cerewet nomor 1, yang banyak salah nomor 1 dari 12 rasul ya. Terus dia mendapatkan yang nomor 1 juga, yaitu menjadi rasul utama, gitu saudaraku. Lalu dia pertama kali yang melayani, di mana bayangan dia menyembuhkan orang sakit. 5.000 orang bertobat, dibaptis, pertama kali khotbah. Semuanya serba istimewa, saudaraku. Gitu. Penuh kesalahan. Ya. Yang dikatakan iblis, ikut Tuhan full heart dan sebagainya. Gitu. Yang rendah hati sama Tuhan juga. Lalu menjadi soko guru dan menjadi kepalanya. Perbuatannya luar biasa. Sekali khotbah, awal khotbah 50.000 orang bertobat. Bayangannya menyembuhkan orang sakit, pemimpin, pengkhotbah, soko guru dan sebagainya. Tapi tidak ditemui oleh Tuhan Yesus seperti seorang wanita yang kita tahu, Maria. Maria dapat hak istimewa, kenapa? Karena menangis mencari Tuhan. 3 hari dia datang ke kuburan, nangis terus sampai hari ketiga dia lihat kuburan terbuka. Lalu ada tukang kebun, tukang bersihin kuburan yang tanya, "Ibu, apa yang kamu cari? Tahukah Bapak di mana mayat Tuhanku?" Seterusnya dipanggil Yesus namanya. "Aku memanggil domba-dombaku dengan namanya." Maria, matanya kebuka. Dia panggil Yesus Rabuni. Gitu. Masih Rabuni, bukan Tuhan. Setiap kata itu mengandung makna arti terdalam untuk menyatakan kita ini siapa di hadapan Tuhan. Cara Tuhan membuka diri kita seperti itu. Lalu pergi ke murid-murid, semua murid gak percaya, termasuk yang paling tinggi Thomas Didimus. Ngomong dia, "Sebelum tanganku aku cocokkan di tangan lubang paku, gak akan percaya aku." Dan Tuhan datangin loh. Seperti itu. Lalu Tuhan Yesus ketemu murid-murid nih, lagi menjala. Kisahnya itu begitu.
Anak-anak, adakah kau lauk pauk? Nggak ada. Semalam-malaman pada berjala, udah tebarkan sebelah kanan deh. Dapat roti banyak, dapat ikan banyak sampai jalannya hampir robek. Tuhan masak roti, buat rotinya, ikannya dari murid dibakar, disajikan. Awal pertama Tuhan berjalan itu penuh mujizat, kuasa Allah luar biasa, Tuhan dikagumi. Setelah bangkit dari kematian, malah dia itu humble. Malah dia lebih rendah hati. Betapa pentingnya kematian rohani. Namanya hopeless. Enggak ada harapan. Yesus menyerahkan diri sampai Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Hopeless dia. Setelah itu isdan, mati. Nah, habis itu bangkit, dia rendah hati, dia melayani murid-murid. Sehingga Petrus melihat, wih itu Tuhan, dia pakai bajunya nyemplung air dia. Gitu. Akhirnya mereka makan bersama-sama, enggak berani ngomong karena tahu itu Tuhan. Gitu. Awal perjumpaannya dengan Tuhan, dia Tuhannya kau, aku enggak pantas, enggak layak. Gitu. Orang yang sangat dominan itu Petrus. Dan Tuhan sangat dominan dalam hidup dia. Tuhan kerjakan sangat dominan. Tetapi tokoh ini yang dibuktikan bahwa dia itu munafik. Maria menunggu 3 hari nih untuk menangisi Yesus yang sudah mati. Dia nggak tahu Yesus itu bangkit, nggak tahu. Tapi dia panggil Yesus Rabuni. Terus ada lagi perempuan yang kedapatan berzinah nih. Belum kenal Yesus. Diarak di tengah kota nih. Dengan ratusan jadi ribuan orang dibawa ke hadapan Tuhan. Kalau menurut hukum Taurat, perempuan ini harus dilempari batu sampai mati. Mungkin sembari telanjang Mas ya. Mungkin cuma ditutupi karpet kali ya. Ini perempuan di ujung nih. Sama lakinya mungkin saya nggak tahu, tapi lakinya nggak dibicarain gitu. Perempuan ini dibicarain. Yang ngomong itu ahli Taurat, orang Farisi, nggak bisa dibantah karena itu firman Allah. Yesus jongkok. Yesus sebelum mati itu mokong, berani kuat. Dia tentang setiap orang. Saya bukan menyatakan Yesus begini, tapi ini kita belajar sikap yang Tuhan tampilkan, di mana Tuhan ajar kita. Apa sih yang ingin Tuhan sampaikan mesejnya dari firman Tuhan hari ini? Dari sikap Tuhan, karakter Tuhan menjalankan peran dia di bumi ini. Dia jongkok, dia gini saudara. Diam dia. Lalu dia ngomong, aneh ngomongannya. Enggak disangka orang. Barang siapa yang merasa tidak berdosa, dia yang melempar batu pertama kali. Buset. Itu lompatan iman yang luar biasa yang enggak pernah disangka. Gitu. Berani Yesus dan menang terus 3,5 tahun. Diperhadapkan dengan Taurat aja dia lawan kok. Itu Tuhan. Berani. Maka satu persatu dari yang paling tua ditulis meninggalkan arena. Udah nih selesai. Tuhan Yesus jongkok nih, tetap dilirik aja sama dia. Lirik aja, diam aja dia. Lirik aja. Gitu. Dia selesai nih. Dia cuma ngomong gini. Dia nggak lihat perempuan itu sebenarnya. Dia cuma ngomong gini. Hai perempuan, di manakah mereka? Mereka sudah pergi. Tuhan. Nah, di sini kita lihat satu titik pencerahannya. Kenapa perempuan ini memanggil Tuhan? Yesus itu Tuhan, bukan Rabuni. Perempuan ini tidak kejar Yesus, tidak kenal Yesus. Mungkin cuma dengar berita-berita, gosip kali. Gitu. Buka internet, wih ada gosip nih. Gitu. Cuma berita aja. Tapi ketika berhadapan sama Tuhan, dia ini, Yesus ini bagaimana dia nggak tahu. Petrus ini kumpul 3,5 tahun loh. Melihat mujizat setiap hari, perempuan ini nggak lihat. Cuma dia panggil Yesus Tuhan. Nah,
Ini ada satu titik yang Roh Kudus ingin ajar kita dari perilaku Tuhan. Ternyata mujizat kuasa Tuhan tidak membuat manusia bertobat. Pelayanan Petrus yang mujizatnya banyak, yang dipakai Tuhan luar biasa, tidak membuat Petrus bertobat dari munafik. Maria nih, yang nangis-nangis nih di kuburan Yesus, nangis itu, mata kejedol sudah. Yo, itu panggil Yesus cuma Rabuni. Coba saudaraku, saudara pikir. Saya beri kesempatan saudara berpikir. Renungkan yang saya sampaikan. Beberapa pribadi. Perempuan pendarahan, lalu Maria di kubur Yesus, lalu Petrus. Ku hidup karena percaya. Mereka percaya loh. Bukan karena melihat. Nah, ini bedanya. Kau menjawab dengan cara yang Perempuan heran. kedapatan bencana enggak melihat tapi dijawab dengan cara heran. Ku letakkan imanku seturut kehendakmu. Kau berdaulat atas hidupku. Coba kita pelajari satu persatu nih lirik lagu ini yang menerangkan. Kok saya dapat pencerahan dari lagu ini ya? Tolong lirik pertamanya. Ku hidup karena percaya. Mereka itu percaya semua loh. Ya, tokoh-tokoh ini. Ya, selanjutnya bukan karena melihat. Nah, kalau yang perempuan perzinahan nggak pernah kenal, apalagi lihat Yesus. Yang dua kenal, jalan sama Tuhan, penuh mujizat. Selanjutnya, kau menjawab dengan cara yang heran. Yang dua ini udah biasa melihat yang heran. Yang mujizat biasa. Bener kan? Maria sama Petrus ikut Tuhan itu biasa, kesembuhan, kebangkitan biasa, Lazarus dibangkitkan biasa, udah kenyang dengan mujizat Tuhan. Udah kenyang dengan kuasa Tuhan, enggak membuat mereka bertobat. Perempuan ini Tuhan enggak buat mujizat. Tuhan menyelamatkan dia dengan perbuatannya. Bukan mujizat. Malaikat datang depan Yesus. Orang Farisi literal dipenggal semua, dikutuki jadi kodok. Nah, itu bertobat. Enggak. Dia cuma jongkok nulis. Barang siapa yang merasa tidak berdosa, melempar batu yang pertama kali. Yang paling tidak berdosa. Satu persatu meninggalkan loh. Terus ditanya sama Yesus, hai perempuan, di manakah mereka? Mereka tidak ada, sudah pergi. Tuhan, wow, aku terkejut, aku kaget. Bisa kok keluar perempuan berdosa, kedapatan berzina yang paling berdosa sudah. Kok bisa nyebut Tuhan? Sedang dua orang murid Tuhan yang ikut Tuhan ini, kok manggilnya beda? Terus yang satunya tetap munafik. Ini nggak pernah ketemu Tuhan satu ini loh. Dia langsung mengaku bahwa orang ini Tuhan. Perbuatan kasih. Bukan penyataan kuasa. Bukan karena dipakai. Kisah ini Tuhan menyelamatkan. Termasuk Maria. Tapi panggil Rabuni. Semakin orang itu terpojok, semakin dia akan mengakui. Barang siapa yang merasa paling tidak berdosa. Perempuan ini jelas sudah dosa, bukan merasa berdosa. Ya ketangkep bahasa berzina, gimana enggak dosa?
Maria ibu Yesus juga sama. Kalau ketahuan, udah dosa sudah. Dia bukan dianggap berdosa, dosa sudah mesti dibunuh, dilenyapkan. Hukum Taurat. Ternyata peraturan Tuhan itu bisa dibayarkan dengan perbuatan kasih terhadap dosa. Saya ulangi. Ternyata hukuman Tuhan itu bisa dibayarkan oleh orang yang melakukan perbuatan kasih terhadap sesamanya. Buktinya Tuhan tuh. Nah, Tuhan ngomong gini lagi. Jangan kamu lakukan lagi. Dosamu sudah diampuni. Buset. Dia cuma ngomong berbuat sesuatu menyelamatkan perempuan ini, perempuan itu memanggil dia Tuhan, udah diampuni. Jadi respon perempuan ini ketika menghadap Tuhan, itulah mengalirkan kasih Tuhan terhadap siapapun. Yang menghalangi kasih Tuhan menjamah hidup kita bukan dosa, bukan respon kita. Perempuan itu responnya cuma satu. Mereka sudah pergi. Tuhan cuma satu kata tapi maknanya sangat dalam di hati Tuhan. Anda boleh berbicara, berdoa, berjam-jam, berpuluh jam, puasa 40 hari 40 malam. Teman saya puasa 40 hari 40 malam sampai masuk ke dia hampir pingsan, entah halu entah benar, dia dibawa masuk ke sebuah alam. Bla 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 bla. Saya percaya aja. Tapi permasalahannya selanjutnya ini loh. Petrus tetap munafik. Kalah loh sama perempuan yang kedapatan berzina. Yuk kita lihat nih kebenaran ini. Petrus itu 3,5 tahun melihat mujizat. Mendengar firman langsung dari Tuhannya secara audible, melihat dengan mata kepala sendiri. Lalu dia dipakai menjadi pelakunya, pembuat mujizat. Menggantikan Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa. Seakan-akan Petrus itu luar biasa agung benarnya. Ternyata enggak. Dia dikalahkan, dijatuhkan di depan orang, ditegur oleh cucu rohani. Muridnya Barnabas, namanya Paulus. Mantan seorang pembunuh, penguasa Taurat. Gara-gara perbuatan dia. Sehingga perbuatan atau respon kita itu sangat penting dalam kehidupan ini. Untuk menyatakan kasih Allah bukan yang ilahi. Bukan. Kasih sesungguhnya. Jangan terjebak dengan nafsu ingin dipakai Tuhan. Jangan terjebak dengan nafsu ingin diperkaya Tuhan. Jangan terjebak. Tuhan itu cuma dua. Satu memang kuasa yang tidak terbantahkan. Gak ada seluruh makhluk di alam semesta yang gak tunduk di bawah kaki Yesus di dalam nama Yesus. Pasti kita taklukkan mereka. Punya iman gunung dipindahkan aja pindah. Tapi satu hal, tidak semua orang punya respon kasih. Dan hari ini kita belajar tentang respon munafik. Yang kita kemarin belajar, maka dengar yang kemarin. Tuh, ada sedikit kerusakan daripada audio, saudara jangan permasalahkan karena kami mungkin akan revisi kalau bisa. Kalau enggak udah dibiarkan aja deh. Gitu. Jangan dengarkan audio yang sedikit bermasalah kemarin itu, saudaraku. Nah kemarin ada setan masuk, ditengking setannya nggak mau keluar, malah makan banyak. Oh itu bukan setan berarti saudaraku. Ayo Galatia 2 saudaraku. Tolong dibacakan. Galatia pasal 2 ayat 1 hingga 21. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan. Dan kepada mereka aku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi.
dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka, bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai tokoh guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Saudara ingat bahwa Antiokhia itu adalah tempat pertama kali Paulus diambil sama Barnabas untuk ngajar di Antiokhia. Nah, itu ya. Jadi 14 tahun kemudian dia ke Yerusalem. Ya, setelah dari Antiokhia. Lanjut. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Nah, peristiwa ini 14 tahun setelah peristiwa Antiokhia, saudaraku. Berarti Petrus ini sudah durasi pelayanannya udah panjang, nggak ngawal. Tapi dia tetap gak berubah dari munafiknya. Itu penakut. Lanjut. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Nah, coba saudara lihat, siapa yang berani kayak Paulus? Bapak rohaninya, gurunya, kakek moyang rohaninya dihantam sama dia. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Barnabas itu yang mengambil Paulus untuk menjadi guru. Barnabas itu yang menjamin Paulus untuk diterima oleh rasul-rasul. Kita udah belajar itu. Dia hantam Barnabas di sini. Kejujuran, keterus-terangan terkadang memang tidak mengenakan. Tapi sesungguhnya itulah awal pertobatan. Jadi pertobatan itu kalau saudara tidak belajar jujur, tidak belajar berterus terang, saudara tidak bisa tumbuh. Saudara menjadi orang munafik. Itu kebenaran, saudaraku. Tolong dilanjutkan. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir. Stop, coba saudara perhatikan. Aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua. Banyak orang gak mau ditegur di depan orang. Kira-kira firman ini gimana? Ada satu firman lagi, ketika Nathan ketemu Daud di tahtanya dengan segenap panglima, para menteri, pejabat istana, semua duduk, Nathan datang.
Mungkin Nathan datang, raja datang, semua harus ikut hadir. Nathan bercerita, terus kamulah pelakunya. Dibongkar kebusukan dia, rencana dia yang membunuh seorang panglima dia sendiri. Kira-kira Daud mesti memutuskan Nathan butuh dipenggal gak kepalanya? Daud gak lakukan itu. Dengan jujur dan terus terang dia langsung jawab, aku sudah bersalah kepada Tuhan. Di depan semua orang dengan jujur dan terang-terangan. Seperti Paulus mengatakan dengan terang-terangan aku menentang Kefas. Kefas itu nama Petrus yang lama, yang belum kenal Tuhan. Berarti Petrus ini orang munafik awalnya. Banyak ngecoblak, ngomong manis doang. Ditantangin gak berani kok. Coba lakukan itu. Waduh, alasannya 1000 macam deh. Ya lu mau manisnya doang. Lu gak mau pahitnya. Petrus datang kumpul-kumpul dengan murid-muridnya nih. Paulus nih, wah engkong datang, wih dijamu makan, ditanyain terus dia mulai khotbah, tumpang tangan, menyembuhkan orang. Tapi ketika saudara Yakobus datang, nyingkir dia. Dikemplang sama Paulus. Paulus itu orang yang approval, pembuktian, respon. Sehingga saudara jangan percaya kalau orang ngomong bla 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 mulut manis. Itu namanya bibir bergincu. Tapi kalau suruh, ayo jadiin dong, ayo kita jadiin. Enggak. Jadi gimana, bagaimana? Gak bisa. Itu orang munafik, mau enaknya gak mau gak enaknya. Kalau Paulus enggak. Dia berdiri dengan terang-terangan aku menentang Kefas. Nathan sama. Dia datang, kamulah pelakunya. Kamu yang ngomong loh. Harus dihukum mati loh orang itu. Daud lebih lagi. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Langsung approve ngaku. Gak nutup-nutupin. Gak punya maksud tersembunyi. Gak mau cuman enaknya. Yang gak enak disingkirin pelan-pelan. Nah orang itu munafik. Jadi kalau mau A ya A, jangan B. Nggak bisa A dengan B itu nggak bisa. Ada perkara di bumi yang A dan B nggak bisa. Gitu. Jadi kalau mau maju, ya majulah bertempur dengan baik. Nggak kamu pingin mendapat sesuatu, kamu nggak maju bertempur dengan baik. Dari mana? Kalau ingin kaya, ya bekerja. Gitu loh. Kalau pingin kawin, ya pacaran yang bener. Cari duit yang bener, lah kawinlah kamu. Jangan pingin kawin tapi nggak mau kawin. Cuma pacaran doang, kasihan orang itu. Kamu mainkan dia. Apalagi ngaku cinta, celaka sudah orang itu. Ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. Gitu. Alkitab mengajar kita untuk munafik 2 hari ini. Dan orang itu dihajar sama Paulus, dihajar sama Nathan. Dengan terus terang dan jujur, dengan terang-terangan aku menentang Kefas. Tolong dilanjutkan. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, perhatikan orang munafik tuh begini saudaraku. Banyak pasangan tuh munafik. Banyak orang punya hubungan tuh munafik. Saudara munafik, orang tua dengan anak munafik. Ada orang tua, anak itu investasi. Jadi sekarang kamu sudah aku gedein, sekarang kamu yang pelihara aku, harus store duit sama aku. Lah berarti anakmu tuh investasi untuk masa tuamu. Lah itu bukan kasih, ngomongnya cinta anak. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?
Mau kawin ya kawin, pacaran yang benar, terus menuju pernikahan. Jangan cicipin aja. Dan kamu cuma mau madunya. Nggak bisa. Approve bahwa kamu mau. Buktikan. Setiap perkataanmu bukan bergincu. Banyak saya mengalami orang mengatakan cinta, tapi bergincu semua. Approve-nya nggak terjadi. Paulus 14 tahun kemudian dia lapor pelayanannya ke Yerusalem. Dan dia buktikan ngomong. Ketika datang Petrus, perlakuannya nggak bener, dihajar, dihantam sama dia. Karena dia bilang gini, lu soko guru, gua pingin tahu nih, approve lu gimana? Salah, tendang sama dia. Padahal itu yang berhak menentukan dia loh. Itu bukan melawan, itu menyatakan kebenaran. Dan paling asik ketika dua orang jujur ketemu. Ngomongnya enak banget. Kayaknya berantem, enggak. Akhirnya saling mengakui ketika diterangkan. Approve itu salah. Kasih itu terus terang dan jujur. Enggak ada kasih itu yang berunsurkan tipu muslihat. Kasih itu memberi, berkorban. Enggak ada cuma tipu muslihat untuk menguntungkan diri sendiri karena enak, nyaman dikasihi. Itu munafik, saudaraku. Hari ini kita belajar lebih dalam tentang munafik. Kita berdalam dari kemarin. Yang Yesus bicara tentang munafik. Inilah si pelakunya. Orang yang Yahudi, dia hidup secara kafir, tapi orang di luar Yahudi, dia inginkan hidup secara Yahudi. Loh ini gimana? Gitu. Aturannya itu adalah orang Yahudi nggak boleh duduk makan bersama dengan di luar Yahudi. Itu adat istiadat seperti kemarin, kok nggak cuci tangan? Di balik Yesus dengan bagaimana pemberian terhadap orang tua, kamu nggak mau beri lagi sama gereja. Gitu. Nanti ada persepuluhan damar bedulah, selasi. Itu kamu harus lakukan terhadap orang tua, kamu harus lakukan. Pelan-pelan kita belajar itu. Sehingga kemunafikan kekristenan sudah ke gereja merasa sudah hebat, sudah bagus, sudah dikatakan suci. Sama teman-teman, wih rajin ke gereja sekarang dia udah gak mau diajak ini itu. Tapi pelitnya luar biasa, nyiksa istri luar biasa, tetap gak mau kerja. Apalagi melayani Tuhan. Naik ke mimbar Tuhan, cilaka sudah. Tuhan pakai gak? Dipakai, semua dipakai. Tapi Alkitab mengajar kita bahwa orang itu munafik. Sehingga satu unsur yang kita temukan, orang munafik itu mau enaknya, gak mau yang gak enak. Cuman ngomong bibir bergincu tapi gak mau nanggung risiko yang gak enak. Jadi semua yang enak aja diambil, yang penting dia nyaman, mapan dan aman. Itu orang munafik. Karena Alkitab berkata, Yesus itu adalah jalan salib. Yesus jalani salib. Dan apabila Yesus datang, dia bawa salib untuk dipasangkan pada setiap orang yang mengikut dia tanpa munafik. Jujur aja, perempuan yang kedapatan berzina, dia diam aja, nggak ada ngomong bibir berkincu, nggak ada. Dia lihat perbuatan Yesus, respon dia benar. Lihat perbuatan orang, tahu orang ini munafik apa enggak. Jangan dikira semua orang bodoh. Tapi ada satu pasang mata yang melihat kamu, yang menilai kamu dan menentukan hidupmu. Tuhanmu itu. Itu. Maka orang munafik itu nggak bisa kembang. Sehingga berita Injil untuk bangsa-bangsa yang lain diberikan kepada Paulus yang tidak munafik. Kalau boleh saya terjemahkan dengan cara saya ini. Kenapa Petrus gagal? Kenapa nggak terpilih kompetisi Injil di luar Yahudi? Karena ini. Gitu saudaraku. Tolong dilanjutkan. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain.
Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Yuk kita kembali ayat 15, pelan-pelan kita belajar. Karena ini kata-katanya agak sulit buat kita. Tolong ayat 14 dulu sebentar. Nah, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, kan mulai makan makanan haram yang diturunkan dari langit. Aku nyatakan halal. Dia asumsikan makan sudah, Petrus. Ya, bukan pelaku Taurat. Bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara tidak bersaudara untuk hidup secara Yahudi? Berarti ini orang kumpulannya Paulus, murid Paulus ini dianggap belum Yahudi. Berarti Petrus tetap Yahudi, tetap Taurat. Karena Taurat itu menguntungkan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kamu minta orang kamu diminta jalan 1 mil, kamu disuruh jalan 2 mil. Orang minta bajumu, berikan jubahmu. Tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Ya ini yang susah. Yesus tidak menuntut sesuatu dari perempuan ini, nggak ada urusan apa-apa. Setelah itu juga tidak ada urusan apa-apa. Dia cuma melepaskan perempuan ini karena dipaksa datang oleh ahli Taurat. Tapi perempuan itu memanggil Yesus Tuhan, berarti langsung selamat dia. Seakan kebetulan, kita anggap kebetulan deh. Poinnya, responnya. Lah respon Petrus salah. Ayat 15. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Ditarik sama Paulus kepada Taurat sudah. Nah, kalau kamu ingin gak munafik, kamu harus tarik pada dirimu sendiri. Maumu itu apa? Petrus ikut Yesus tapi tetap anggap diri orang Yahudi, gak boleh makan dengan di luar Yahudi. Berarti muridku ini kamu anggap bukan orang Yahudi dong. Berarti kamu masih mengandung namanya Yahudiisme. Bukan Kristus yang diurapi karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini penting. Jadi kalau mau ngomong, lakukan. Yesus mau naik ke kayu salib, nggak berani, takut sampai keluar keringat seperti darah. Tapi setelah diberi kekuatan Allah, dia bangkit, dia lakukan sampai selesai. Walaupun dia protes, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Perbuatanmu menyatakan kamu munafik apa enggak? Curi-curi, itu orang munafik semua. Kenapa enggak berani terang-terangan? Itu karakter setan semua. Ketika Yakobus datang, Petrus menyingkir. Karakter setan. Berarti kalau nggak ada Yakobus dan saudara-saudara yang lain, dia tetap duduk makan bersama. Marahlah Paulus. Dia gebrak meja, dia tunjuk itu. Namanya Kefas. Maka Paulus menerima mahkota yang luar biasa. Ya. Mendapat penyataan-penyataan ilahi sampai diletakkan duri dalam daging. Supaya enggak sombong. Halo. Petrus enggak berubah. Paulus berubah 180 derajat ya, berubah. Langsung menjadi pemberita Injil. Yang hidup bukan karena kemakmuran, bukan karena kekuasaan yang dia pegang. Dia betul-betul diuber-uber mau dibunuh. Dia cuma memberitakan Injil kemana-mana, jungkir balik. Dan orang itu melepaskan seluruh kemegahan dia, menjadikan dia jujur terus terang. Orang yang merasa memiliki apapun itu, ketika dia ingin sembunyikan dan ingin dia tambahkan memiliki, tambah baru terus menumpuk buat dirinya, itu menjadikan dia munafik. Dia pasti sembunyikan yang lama, karena tidak ingin kehilangan yang lama. Jadi kalau baru nggak dapat, yang lama bisa diambil nih, aman gua masih. Karena dia selalu mementingkan yang menguntungkan buat dirinya. Itulah Kefas. Tolong ditayangkan ayat 15.
Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Paulus yang ngomong. Ayat 16, saudara, kitab aslinya enggak ada namanya perikop ya, enggak ada. Kitab asli tidak ada perikop. Jadi nyambung ayat itu. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dia bilang, Petrus, tidak ada satu orang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Maksud dia di dalam Kristus Yesus semua itu sama. Kalau meruntut di atas tentang Yahudi dan tidak Yahudi. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Kami berarti dia dengan murid-murid yang di luar orang Yahudi. Kaya miskin gak ada masalah, terhormat gak ada masalah, status apapun gak ada masalah, kita sama di dalam Kristus Yesus. Mestinya begitu, gak yang kaya ambil keuntungan posisi kaya minta dihormati, yang melayani yang punya jabatan di gereja minta dihormati. Itu terjadi namanya perbedaan klaster atau kasta. Gereja tempat menampung orang berdosa dibenarkan karena iman. Menjadi satu tubuh Kristus. Jadi nggak ada tubuh Kristus itu hijau, kuning, merah. Nggak ada. Kalau pigmentnya hitam ya hitam semua. Nggak ada tangan kiri putih, tangan kanan hitam. Nggak ada. Penyatuan dua anak manusia harus sama-sama hitam, sama-sama putih. Nggak hitam putih, nggak bisa. Maka menjadi satu daging kesukaan. Gitu. Nggak satunya kesukaannya cuma ambil kesukaan sementara punya kesukaan yang lain. Nggak karuan hubungan itu, saudaraku. Nggak ada keterus terangan, nggak ada kejujuran. Tolong ayatnya ditampilkan lagi. Tetapi hanya karena iman di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Aku dengan murid-murid di luar orang Yahudi. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah Petrus, kamu kan bicara tentang Taurat, haram dan halal. Enggak bisa dong. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi artinya orang Yahudi dengan di luar Yahudi itu tidak ada bedanya. Orang Yahudi punya Taurat, orang di luar Yahudi tidak punya Taurat. Taurat itu cuma diberikan kepada orang Yahudi zaman Musa yang dipegang orang Israel ribuan tahun. Yesus mengeluarkan statement dari kitab Injil, Matius sampai Wahyu. Itu kitab kasih karunia anugerah keselamatan. Di mana Roh Kudus, Roh Allah berdiam di dalam diri kita, mengajar, membimbing kita untuk menyelesaikan keselamatan itu dalam hidup kita dan dijadikan berkat untuk memberitakan amanat agung. Semua sama, hidung mancung, hidung pesek, mata sipit, mata belok, rambut merah, rambut kuning sama. Dijadikan satu berarti jadi satu warna, yaitu Kristus Yesus yang diurapi oleh Yesus. Menjadi Yesus kecil. Kristen itu adalah yang diurapi. Gitu. Kristus itu yang diurapi tapi kecil. Gitu saudaraku. Yuk kita belajar. Jelas banget ini ya. Jangan munafik. Ayat 17. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali enggak. Lah kalau gitu aku duduk sama murid-murid nih, orang dari Yahudi. Kamu duduk bareng-bareng makan nih. Karena saudara Yakobus datang, kamu nyingkir. Berarti kami tetap berdosa dong. Karena orang Yahudi enggak boleh kumpul sama orang berdosa. Enggak boleh dengan bangsa-bangsa lain. Lah berarti kamu itu apa? Aku ini cucu muridmu. Nah itu dikembangkan sama Paulus dengan yang namanya menerangkan dalam sebuah hukum. Itulah Paulus. Firmannya jelas dasarnya. Gak cuma seperti Petrus yang cuma namanya berdasarkan firman yang dicampur aduk
dengan kebenaran sendiri yang namanya adat istiadat Yahudi. Sekali lagi Taurat diberikan kepada orang Yahudi di zaman Musa. Beberapa ribu tahun kemudian lahirlah Yesus, ditambahkan kitab kasih karunia anugerah keselamatan di mana Roh Allah diam di dalam kita. Yesus mati kayu salib menebus dosa kita dan Roh Allah menuntun kita di dalam mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Paulus tulis itu, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Gitu. Nah Petrus tetap ada yang namanya Taurat, menyingkir. Maka dengan terus terang dan terang-terangan jujur Paulus ngomong, halo. Padahal dia habis laporan ke Yerusalem 14 tahun kemudian dari Antioquia dia laporan ke Yerusalem, bawa Titus dia. Timotius suruh cukur itu, ada di kitab yang lain. Timotius aku suruh cukur supaya jangan jadi sandungan deh, yang Yerusalem minta cukur semua masuk, orang Yerusalem masih pegang adat istiadat kok gitu. Tapi ketika menyakiti muridnya marah, sehingga Paulus melakukan itu karena kasih melindungi murid-muridnya, tapi berdasarkan kebenaran yang enggak dilakukan oleh Petrus. Maka terjadi pertentangan, tapi Paulus berdiri tegak karena kebenaran itu tegak berdiri, tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Ayat selanjutnya. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Bayangin engkau rohaninya diajarin sama dia. Lu tahu nggak? Jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Kamu kan pakai Taurat, berarti kamu pelanggar dong. Kamu kan hidup tidak mau seperti orang kafir. Kamu hidup tidak secara Taurat, kamu sudah hidup secara kafir. Kenapa kamu anggap saudara-saudara ini berdosa? Diterangkan. Sehingga orang itu kalau untuk ditunjukkan, dituduhkan atau ditanyakan, dinyatakan, dia harus bisa menerangkan kenapa. Cuma nggak bisa ngomong, jadi gimana? Nggak bisa. Tapi mau yang enak. Itu orang munafik. Petrus gak bisa berkata-kata sama sekali. Paulus dia jejerkan semuanya tuh di dalam pelajaran kehidupan Taurat dan kasih karunia. Sehingga membangun pengetahuan itu penting saudaraku, seperti yang saya sampaikan kemarin. Apalagi pengetahuan firman Allah. Untuk berlaku hidup secara firman Allah, bukan cuma kasih karunia keselamatan, kamu bisa menjadi berkat atau apapun, mengenal Allah lebih baik, lebih dekat, lebih karib. Kamu harus membangun pengetahuan kehidupan yang didasarkan firman Allah. Itulah Paulus. Dia bilang kamu itu hidup secara kafir, kenapa orang-orangku udah berdosa? Berarti kamu melanggar Taurat. Gitu. Karena kamu cuma ambil enaknya tok. Approve-mu mana di depan murid-muridku ini? Sehingga saya cuma ngomong setiap orang begini loh, buktikan omonganmu dong, approve loh. Nah kamu gak berani approve kok, mau gimana? Karena kalau approve itu pasti menderita. Pembuktian itu menderita. Kenapa kita gak berani approval membuktikan? Karena kita gak mau menderita, mau manisnya doang. Itu orang munafik. Hati-hati dengan orang munafik. Kamu cuma ditipu doang sama dia. Diambil manismu doang. Baikmu, kasihmu, cintamu, apalagi. Habis itu kamu akan ditinggalkan. Nyandang risiko gak berani. Kalau bahasanya Paulus, bahwa kamu harus nyandang menjadi yang diurapi. Kristus. Yesus. Tolong diulangi ayat terakhir. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Jadi orang ini bolak-balik aja, kalau enak datang, habis itu pergi, nggak enak datang, gitu. Kalau nggak enak pergi, pokoknya minta enak terus. Selama enak dia akan datang, nggak enak dia nggak akan datang. Itu orang munafik, itu pendusta. Pembuktiannya ya begini caranya saudaraku. Approve. Responmu gimana?
Kalau responmu nggak bisa approve, kamu pendusta deh. Pinter-pinternya kamu aja ngomong. Gitu. Banyak orang yang ngomong cinta kepada saya. Tapi banyak kali dusta, nggak bisa membuktikan cintanya, menanggung risiko atau salib, mau menderita. Mengandung risiko dan menderita itu berbeda, saudara, dengan kenikmatan. Jika banyak pernikahan gagal, banyak hubungan gagal, banyak percintaan gagal. Kenapa? Enggak mau menanggung risiko atau penderitaannya. Kalau Paulus dia tanggung risiko penderitaannya. 3 kali aku karam kapal, 3 hari terombang-ambing di laut, setiap kali tidak dibunuh dan sebagainya. Lapar pun aku itu seberapa kali berhari-hari aku lapar gak makan, disiksa, dijalani semua. Dia memberi diri untuk salib. Cinta itu memberi diri untuk yang dicintai, bukan menerima cinta manisnya. Itu namanya mencintai, saudaraku. Kalau manisnya semua orang ngomong cinta ketika dikasih manis. Coba manisnya nggak ada, bisa nggak ngomong cinta? Belum tentu. Itulah Ayub. Yang Allah katakan, yuk berdiri sebagai laki-laki kamu, buktikan dong omonganmu. Approve kamu sama aku. Itu. Menyesal Ayub itu. Nah, tokoh-tokoh ini karakter-karakter yang kita sedang pelajari minggu-minggu ini, akhir-akhir ini, saudaraku. Saudara harus sadar, panggilan Kristus, panggilan Kristen, panggilan Yesus itu cinta. Tapi jangan salah gunakan kata-kata cinta cuma untuk manisnya saja. Kita ada satu pribadi namanya Paulus, ada satu pribadi namanya Petrus, yang dipanggil Kefas sama Paulus. Orang yang punya jabatan, kekuasaan, bahkan bisa memecat Paulus. Orang ini berani ambil resiko, berani ambil, kalau dipecat ya menderita, biarin aja. Dengan terang-terangan, jujur dan terus terang, dia ngomong, nggak dolak-dalik, sembunyi-sembunyi, akhirnya cuman jadi habis gimana? Diem aja tuh Petrus, nggak bisa buktiin. Sampai lebaran kodok juga nggak akan bisa buktiin dia. Dan memang dia munafik. Hati-hati dengan orang munafik, nggak bisa buktiin kok seumur hidupnya. Saya kumpul orang puluhan tahun udah, nggak bisa buktiin kok. Yang baru 1 tahun udah, 1 bulan udah, semua atas-namakan cinta semua kok. Dalam hal apapun, pembuktiannya 0, karena manis, karena enak. Itu saja. Nah, orang datang sama Tuhan tuh karena manis, karena enak. Tapi untuk menyerahkan diri sama Tuhan, menerima risiko, lalu mau menderita seperti Paulus, itu belum tentu mau. Ngomongnya cinta Tuhan. Katakan sama dirimu sendiri, apakah aku munafik Tuhan? Tanya aja. Gitu. Mau beri nggak? Mau janji-janji tok. Ya pokoknya dilihat toh kita toh. Sampai mau di mana nih dibawanya nih? Terus berkat melulu, duit melulu, apalagi? Manis melulu, cinta-cintaan saja. Ke gereja terus. Bahasa roh, apalagi? Bahasa cinta, apalagi? Tapi yuk tinggalkan kekayaanmu. Yuk tinggalkan keluargamu, tinggalkan ini. Tinggalkan keluargamu, gak mau. Saya tinggalkan keluarga, saudaraku. Anak saya sulung sedang bermasalah ini. Saya tuntun dari jauh. Kamis baru saya pulang. Jadwal saya pulang. Padahal itu dak-dik-duk itu luar biasa hati saya. Cinta anak saya nih. Halo. Tapi 26 tahun. Itu selama kurang lebih 20 tahun terbiasa meninggalkan keluarga. Hidup di pertarungan jalanan sebagai penginjil. Saya sudah buktikan cinta saya sama Tuhan kok. Banyak nasihat, banyak kata-kata, bahkan sama ungkapan sampai namanya dicaci maki. Dimaklumat apalagi. Gara-gara saya menginjil, meninggalkan keluarga. Termasuk orang-orang yang mengasihi saya, kakak saya. Nggak bisa saya dikasih tahu. Keras kepala saya ini. Tapi hasilnya itu dinikmati oleh keluarga saya. Saya yang korban. Istri lihat, ya gila kayak begitu ya. Asik toh? Orang lihat, wih luar biasa ya Cece.
Beli rumah 3 miliar buat anak, atas nama anak langsung loh. Anak bukan investasi buat saya. Seumur hidupku selama aku melayani Tuhan, ya aku usahakan walaupun tidak melayani Tuhan, aku tidak pingin dikasih uang sama anak. Karena anakku ngomong, tenang dik papi pasti, enggak. Aku punya doa ini, jangan sampai aku minta uang dari anak atau beri uang anak. Ini pi buat jajan, no. Ya. Yang pertama mempermalukan Tuhan. Yang kedua, anak bukan investasi buat saya. Kecuali saya tergeletak pingsan yang nggak bisa apa-apa, lalu dibawa rumah sakit, dia yang gesek entah asuransi dia apa, aku nggak peduli. Habis itu aku dipanggil pulang, nggak sempat bayarkan untuk dia. Itu aja. Gitu. Karena saya siap menderita dan saya buktikan loh sampai hari ini. Maka saya luput dari munafik terhadap penghidupan keluarga. Jadi saudara munafik dalam hal apa nih? Petrus dalam hal hidup kafir dengan orang-orang di luar Yahudi. Ditentang oleh Kefas. Coba saudara renungkan ini dulu. Saudara munafik di mana? Mau enaknya manisnya tok, cinta-cintaan tok, tanpa ujung yang jelas. Coba saudara mau bawa kemana? Tuhan coba bilang, kamu minta berkat tok, mau bawa kemana ujungnya hidupmu ini? Kamu harus diberkati sama aku tok. Ya kumpul sana sama orang munafik. Kalau mau menderita, menanggung risiko sama Tuhan, bukan karena uang, bukan karena kekuasaan, bukan karena segala. Kumpul sana ke sini dengan orang yang namanya Paulus. Aku diberkati, aku dilimpahi. Barang siapa mau beri minum, dia sendiri akan diberi minum. Ada orang yang berhemat setengah mati tapi selalu kekurangan. Ada orang yang menaburkan hartanya, hidupnya berkelimpahan. Amsal tulis. Tadi pagi saya masukin di grup WA. Halo, kamu yang pilih mau munafik atau mau seperti Paulus dengan terang-terangan dan jujur. Kalau nggak bisa ngomong aja nggak bisa. Aku nggak bisa Tuhan, melayani Tuhan, udah kelar. Jangan cangkut-cangkutin yang lain. Sungguh munafik, kamu mau kejar duit kok. Mari kita bersidang, mari kita berhadapan, kita diskusikan dengan hangat. Aku dalam segala hal berani aku dipanggil. Kalau enggak, hampiri aku di rumahku. Gitu, itu namanya orang terang-terangan. Bapak ngomong gini, iya, maksudnya apa? Karena begini. Oh ya, sering saya digituin orang. Oh ya, ngerti. Udah selesai. Enggak terus pelintat-pelintut. Jadi gimana? Aku enggak bisa. Aku takut kamu marah. Apalagi? Kelak terus. Susah sendiri nanti. Gitu. Karena hidup capek dengan namanya melakukan segala sesuatu yang enggak penting. Enggak jelas tujuannya, enggak ada ujungnya. Banyak hamba Tuhan seperti ini. Banyak anak-anak Tuhan seperti ini. Ya, akhirnya terus terjerumus enggak ada selesainya. Karena nggak jelas arahnya. Petrus nggak jelas. Hidup karena Kristus Yesus, tapi mengandung namanya unsur kafir. Dia sendiri pelaku hidup kafir. Karena ikut Yesus itu nggak ada Yahudi dan non Yahudi, kafir atau tidak kafir. Gitu saudaraku. Mari, yuk kita perbaiki diri kita. Dari karakter yang salah yang tidak berubah walaupun dipakai Tuhan. Walaupun kamu melayani Tuhan, walaupun kamu punya segalanya, tetap dikatakan munafik kamu. Nanti di pengadilan tatah putih kita semua akan diadili. Bukan saya, bukan siapapun. Yesus yang akan mengadili saudara dan saya. Kita benar atau tidak, tapi lebih baik ketika dengar berita Injil yang kita rasa benar menyentuh hati kita, ya kita mau berubah aja. Gampang kok. Gitu saudaraku. Yuk tolong firman-Nya ditayangkan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Itulah Paulus saudaraku. Jadi kalau mau ikut Yesus, salah satu yang Yesus senang, Yesus suka, kamu terang-terangan. Terus terang dan jujur, tidak pelintat-pelintut, munafik. Mau enaknya aja dalam segala hal. Yang penting senang. Gak senang gak bisa. Marah.
Ngambek apalagi yang mau dianut? Nggak bisa saudaraku. Karena Yesus itu adalah jujur. Yesus itu kejujuran itu sendiri. Jujur itu adalah Yesus sudah. Tipu muslihat itu iblis. Nggak bisa saudaraku. Mari kita periksa kehidupan kita. Kita periksa sikap perbuatan kita. Seperti perempuan kehadapan berzina. Responnya itu yang membenarkan dia. Yang membuat Tuhan tidak minta ampun perempuan ini. Enggak minta ampun sama Tuhan. Cuma memanggil Yesus itu Tuhan. Petrus yang ikut Tuhan 3,5 tahun, yang dipakai luar biasa, yang melihat Yesus juga dipakai Allah luar biasa, mujizat setiap hari, gak bertobat dari munafik. Perempuan ini yang gak pernah lihat Yesus, gak pernah dengar, gak pernah tahu Yesus, memanggil Yesus itu Tuhan. Dosamu sudah diampuni, jangan berbuat lagi. Malah dinasehati sama Tuhan, karena terus terang dan jujur. Ketika diadili, Yesus itu diam, memberi kesempatan perempuan itu. Ketika Yesus diam, Tuhan itu ingin melihat responmu. Apa dibalik responmu itu hatimu? Perempuan itu diam, tahu dia salah, nggak dolak dalik, nggak pakai bibir bergincu, nggak ngambil enaknya, tok diam di ujung dia. Sehingga ditanya sama Yesus, dia kaget. Di manakah mereka, hai perempuan? Mereka sudah pergi, Tuhan. Dan Yesus ngomong, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat lagi. Respon kita jujur itu penting buat Tuhan. Maka perempuan ini ketika ketakutan responnya jujur, otomatis tercetus, dia bisa melihat kebaikan Tuhan yang hakiki. Bening melihat masalah, jernih dalam pola berpikir, karena terang-terangan melakukannya. Duduk diam di ujung, dia lihat semua pergi. Di manakah mereka, hai perempuan? Mereka sudah pergi, Tuhan. Dosamu sudah diampuni. Gila loh. Dia genap itu. Barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dan seisi rumahnya akan diselamatkan. Tanpa penawaran, gara-gara kesalahan tuh. Orang paling najis di dalam hukum Taurat. Jadi kalau salah, ya udah mau apa? Gitu loh. Nanti Yesus akan ngomong. Gitu saudaraku. Yuk kita lanjutkan lagi ayat ini, lalu kita kembali pada tentang perkataan munafik Yesus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah gampang banget. Tolong ayat 19 yang terakhir. Saya sambungkan ke sini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi aku pingin sama dengan Tuhan. Tuhan kalau disalibkan ya aku mesti disalibkan. Kalau cinta ya sama-sama. Jangan cuma mau enak dari pasangan. Kalau mau cinta gereja ya sama-sama dengan pastor cinta gereja. Gak usah dolak-dalik bibir berkincu lagi. Cuma ambil enaknya aja dari gereja. Gereja juga sama, kalau cinta jemaat ya udah jangan dolak-dalik lagi. Sebagai pastor, ya cintai jemaatmu sudah. Jangan cuma ambil untung dari jemaatmu. Tanpa peduli. Untuk berjalan bersama nih. Ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku menjadi sama dengan Tuhan. Disalibkan karena aku sudah mati untuk Taurat. Tuhan mati untuk Taurat, aku mati. Ya sudah. Karena Taurat untuk Taurat sudah selesai. Ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang di dalam aku, yang diurapi di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging atau kesukaan adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau Tuhan berkenan ya udah jalan aja. Kalau enggak ya jangan. Jalan dengan cara Tuhan berkenan, udah selesai.
Gak dolak-dalik Tuhan, dolak-dalik dosa. Mau A, mau si B. Gak bisa. Petrus buat contoh, dia mau melakukan Taurat, dia mau hidup dan kasih karunia. Munafik. Kalau Paulus enggak, aku mati karena Taurat, aku mati juga untuk Taurat, aku mau juga salib Kristus. Ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, karena aku sekarang sudah berdua nih sama Kristus nih. Melainkan Kristus yang ada di dalam aku, dari keinginan Kristus yang harus aku lakukan. Itu namanya dua jadi satu. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Daging ganti kesukaan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam kesukaan adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah. Aku selalu ingat dia, ingin menyenangkan dia, karena hidupku karena iman untuk Allah. Itu kalau kamu mencintai benar-benar nih, kamu serahkan hidupmu untuk yang kamu cintai, itu aja, bukan untuk dirimu. Artinya firman ini gini, kalau saya buat patron munafik, ya bebas-bebas saja saudaraku, tapi hari ini saya bawa ke munafik. Di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau orang udah mengasihi, udah menyerahkan segalanya, kamunya gimana? Oh ambil aja, udah dikasih ambil aja. Ketika nggak suka, oh nggak bisa. Melakukan, oh gini, oh enggak, jangan. Banyak seperti itu. Istri yang selalu menuntut, suami yang selalu menuntut, jemaat yang selalu menuntut, penatua, pekerja nuntut, pastor yang nuntut. Bukan melakukan apa yang diinginkan orang yang mengasihi kita, tapi ngasih yang real ya, yang juga mau menderita untuk kita karena menyerahkan dirinya. Orang sudah menyerahkan dirinya, lah kamu manfaatkan, itu munafik. Garis bawahi kata manfaat, karena membawa keindahan buat kamu, bukan kesukaan bersama loh. Hati-hati, munafik itu panjang, lebar, dan dalam loh. Kalau kita mau bahas, cuma mau keuntungan buat kamu, manis buat hidupmu, tapi kamu tidak mau menyenangkan orang yang telah menyerahkan hidupnya untuk kamu. Halo, salah satunya Kristus sudah mati untuk kita. Kamu bilang cinta Tuhan, mau melayani Tuhan, semua untuk kepentinganmu, untuk duitmu, kamu cari duit di pelayanan, cari hormat, padahal kamu nggak melayani juga. Gitu-gitu aja pelayananmu. Mereka menerima yang manis dari pelayananmu. Itu munafik kamu di hadapan Tuhan. Gitu. Hati-hati, di surga ketemu Paulus ditempelin kamu, pah gitu langsung. Kan junior masuk surga. Begitu masuk cekat Paulus, ini satu munafik, plak gitu. Aduh, siapa kamu? Aku Paulus. Oh, Kong, maaf. Munafik, Galatia 2 ayat 1-21. Ya, maaf gitu. Gitu saudaraku, tempeleng aja orang kayak begitu. Ayat selanjutnya tolong dibacakan. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Orang itu sudah mengorbankan diri untuk kamu, gereja sudah mengorbankan diri untuk kamu, jemaat sudah mengorbankan diri untuk kamu, semua sudah mengorbankan diri untuk kamu. Lah kamunya cuma manfaatkan saja. Coba kita perhatikan ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kasih karunia, kasih itu kita rela menyenangkan orang yang mengasihi kita, yang menyerahkan hidup untuk kita. Berarti kita menderita untuk kesenangan orang itu, ya memang begitu. Ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Aku udah manunggal nih, dengan Kristus yang mengasihi saya, dengan orang yang mengasihi saya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging atau kesukaan adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi orang kalau menyerahkan diri, kamu harus serahkan dirimu dong. Kalau menerima sesuatu dari orang, kamu harus serahkan dirimu dong untuk menyenangkan orang itu. Mengembalikan dalam bentuk terima kasih kayak. Halo, ini tulisan Paulus itu ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Paulus meresponi kasih itu. Kalau Petrus enggak. Enak makan, saudara kamu datang, waduh
ini gue dipikir kumpul dengan orang Yahudi, adat kan gak boleh, gue pergi nyingkir dia, gile lu. Jadi kalau gak enak nyingkir dia. Oh gak bisa, habis gimana, gak enak aku nanti, risikonya begini, akibatnya begini, gak sanggup aku, kenapa mau terima? Berarti asas manfaat aja. Ayat 18. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Kamu gak mau rombak, maka kamu mau ingin nambahkan, tambah modal. Modal itu penderitaan. Kalau kamu menerima sesuatu, kamu mengembalikan, itu memberi pasti pengorbanan. Maka di dalam Alkitab itu ada namanya kata-kata memberi, ada kata-kata korban. Perempuan ini korban daripada ahli Taurat, orang Farisi, untuk menguji Yesus. Itu intinya yang Tuhan lihat. Ngapain lu bawa ke gua? Bawa aja ke mahkamah agama. Berarti yang membawa dosa orang itu punya intrik untuk menjatuhkan orang itu di hadapan masyarakat. Itulah kejahatan rohani. Gak kelihat kejahatan karakter. Tolong saudara renungkan, coba saudara renungkan kata-kata ini. Kalau saudara kurang paham, ulangi. Sehingga saudara paham, oh berarti aku pandanganku tuh salah. Aku cuma punya manfaatkan orang lain. Manfaatkan cinta orang lain. Siapapun apapun itu, memanfaatkan cinta Tuhan, memanfaatkan cinta gereja, cinta pasangan dan sebagainya. Orang yang sudah mengasihi diriku dan sudah mengorbankan dirinya, menyerahkan dirinya, melakukan segala hal yang baik itu aku cuma ambil kebaikannya, asal manfaat, itu orang munafik. Saudara renungkan itu. Ku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kau menjawab dengan cara yang heran. Ku letakkan imanku seturut kehendakmu. Kau berdaulat atas hidupku. Ku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kau menjawab dengan cara yang heran. Ku letakkan imanku seturut kehendakmu. Kau berdaulat atas hidupku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memujimu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memujimu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Setelah saudara merenungkan firman Tuhan, juga lagu ini,
Kita kembali kepada Yesus, Tuhan kita. Apa sih selanjutnya Tuhan omong? Orang munafik itu seperti ini, saudaraku. Ada 3 kitab yang menerangkan semuanya berbeda, saudaraku, tentang munafik. Aneh kan? Perkataan yang sama dari Tuhan. 3 penulis menulis yang berbeda. Gitu. Cukup aneh, cukup berbeda tentang Yesus menerangkan munafik dari 3 kitab. Yuk kita Matius dulu, kita lanjutkan kemarin dari ayat 8. Matius pasal 15 ayat 1 hingga 20. Ayat yang ke-8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kenapa? Kok Yesus ada statement ayat 8? Kita baca ayat 1 sampai 7. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, Nah, ahli Taurat dan orang Farisi, orang-orang yang mengerti tentang Tuhan, mengerti Alkitab. Ayat selanjutnya, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. mereka nggak malu-malu loh ngomong kalau itu bukan firman Tuhan, terang-terang ngomong adat istiadat loh. Begitu kuatnya kemampuan pola pikir manusia yang meniadakan firman Allah untuk menegakkan apa yang dia yakini benar dan baik dalam hidupnya. Saya ulangi, betapa kuatnya pikiran manusia yang mampu meniadakan firman Allah hanya untuk menegakkan apa yang diingini hatinya, yaitu kesukaannya. Itulah orang Farisi ahli Taurat. Banyak manusia kena sindrom ini. Terang-terangan ngomong. Seperti tadi saya katakan di kitab Paulus di Galatia 2, bahwa dengan terang-terangan betapa munafik itu luar biasa besarnya kuasanya dalam hidup manusia. Karena asas manfaat. Orang munafik itu pasti diambil cuma kesenangan dirinya, kesukaan dirinya, daging yang ditulis itu. Jadi cuma untuk menyenangkan keinginan dia saja, kesukaan dia saja segala sesuatu itu. Itu orang munafik. Dia pasti punya karakter menjadi adat istiadat yang sangat kuat. Itu akan meniadakan firman Allah. Saudara, itu orang munafik. Ayat selanjutnya. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Banyak orang melepaskan diri pelayanan, keluar dari pelayanan atau nggak mau melayani atau apapun, cuman satu, kan nggak mestinya begini, harusnya begini. Karena yang mestinya begini, harusnya begini, itu menyenangkan dia, maka dia anut. Tapi firman Allah itu dia tidak pernah pikirkan lagi. Kan nggak boleh begitu, karena kan begini. Kan mestinya begini, baiknya begini. Jadi coba aja kita tunggu, wait and see. Itulah orang-orang munafik. Punya kebiasaan khusus dia. Saya paling gemar menangani yang khusus. Karena saya tahu yang khusus itu sulitnya luar biasa. Dan tidak banyak orang mengingininya. Karena memang belajarnya luar biasa. Tapi saya hobi khusus, dari dulu khusus. Cuma untuk merawat orang autis, saya nggak punya keinginan. Saudara, sumusan adik saya. Tapi kalau orang punya karakter-karakter khusus itu rata-rata Tuhan kirimkan untuk saya. Dan saya belajar letak kesalahan dan kebenarannya. Asik saudaraku. Capeknya luar biasa. Salah satunya tentang ini. Munafik yang cuma mengambil kesukaan saja. Yang penting dia disukakan. Apalagi orang yang menyerahkan diri untuk dia. Ini orang munafik banget. Gitu saudaraku. Tolong tayangkan ayatnya. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Meniadakan firman Allah. Ayat selanjutnya tolong dibacakan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tuhan akan ingatkan kamu janji setiamu.
Dan orang akan selalu mengingatkan kamu yang menyerahkan diri untuk kamu janji setiamu. Yang kamu selalu tidak pingin diungkit, diingatkan untuk itu. Marah, sedih, nangis, berontak, dan sebagainya. Karena kamu menyukai kenyamanan. Karena kamu ambil asas manfaat. Yang enak buat kamu, gak enak buat yang lain. Apalagi orang yang menyerahkan diri untuk kamu. Banyak pasangan memanfaatkan pasangannya luar biasa. Itu bukan kasih, saudaraku. Itu munafik itu. Kita dijejelin kayaknya kasih, itu munafik itu. Itu munafik itu kepura-puraan. Cinta yang pura-pura itu. Karena enak manfaat ya. Oleh orang yang menyerahkan diri sama dia. Halo. Karena memang dienakan, kesukaannya diberi. Dan dia tidak akan menyerahkan dirinya untuk orang itu. Tidak akan pernah. 28 tahun saya mempelajari firman Allah. Dan saya dapati kasus ini. Orang yang selalu mau mengambil asas manfaat. Orang yang mengambil asas keuntungan untuk orang yang mengasihi dia. Itu tidak pernah mau menyerahkan dirinya untuk orang itu. Enggak pernah. Dia cuma pura-pura serahkan saja. Ketika situasi tidak enak, dia akan tinggalkan kok. Gitu. Kenyang saya digituin orang. Yang ngomong cinta itu banyak, tapi yang meninggalkan banyak lagi. Dikasih duit ngomong cinta, dikasih berkat ngomong cinta. Gak ada duit, gak ada berkat, gak ada cinta. Itu saya alami banget dalam hal seperti ini. Kasus dengan pelayanan, kasus dengan pribadi orang-orang, dalam banyak kasus saudaraku. Dan Alkitab menyatakan itu munafik atau kepura-puraan. Petrus datang kepada Paulus pelayanannya, pura-pura cinta dengan jemaatnya. Duduk makan bersama, meniadakan Taurat. Tapi ketika Yakobus dan saudara datang, tewas dia. Ketahuan kepura-puraan dia kok. Ketika diperhadapkan aslinya, mau enggak kamu seperti ini? Ya gak bisa. Loh gimana sih kamu ini? Bangkit dia. Paulus, Kefas, munafik kamu. Gitu. Karena Paulus orangnya terang-terangan. Yuk kita pelajari kata-kata Yesus. Ayat selanjutnya. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Itulah, aku gak bisa tapi mau yang ini. Aku gak bisa pelayanan tapi mau duit pelayanan. Halo, aku gak mau orangnya tapi mau kegunaan orangnya, lumayan. Bisa menutupi aib saya, bisa jadi jaminan buat saya. Tuhan itu cuma sebagai penutup aib dan sebagai jaminan buat kamu, termasuk orang-orang yang mengasihi kamu. Jadi setiap orang dalam hidupmu itu kamu cuma using, manfaatkan mereka saja, karena berguna buat kamu. Orang itu munafik, saudaraku. Tolong ditayangkan ayatnya. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, mah, pa, apa yang ada di aku untuk aku kasih kamu, sudah aku kasih kepada Tuhan. Jadi gak ada deh buat kamu, padahal dia punya duit. Padahal dia bisa lakukan itu. Dia harus memilih, memberi orang tua atau memberi pada Tuhan. Memilih A atau memilih si B. Gak dua-duanya diambil. Memilih pernikahan karena suami punya duit. Itu munafik, itu kepura-puraan, saudaraku. Seakan-akan cinta, enggak. Waktu jua membuktikan cinta kuat seperti maut, menjerat kamu itu menuju neraka. Tapi
Tapi kalau kasih Allah itu abadi. Halo. Cinta sesungguhnya itu ya pengorbanan, itulah kasih Allah. Kalau cinta manfaat itu maut hukumnya. Secara jujur, hidup saya penuh dimanfaatkan orang. Tapi saya cuma memakainya sebagai suatu pengorbanan saya kepada Tuhan. Untuk memberkati, untuk mempertobatkan, untuk mengingatkan. Dan seringkali saya yang menerima luka itu. Dan yang disalahkan memang harus saya. Karena posisi sebagai pastor saja. Mau dicintai, mau digilai, apapun pasti saya yang kena. Sedikit saya berikan share. Tadi sore saya perjalanan renang, setelah meeting saya renang. Dalam renang saya mulai ngoceh sama Tuhan. Gitu. Bahasa cuma satu, kenapa kok aku aja yang salah? Kalau aku memang salah, kenapa kau utus aku ke sini? Kalau memang pasti aku berbuat salah, kenapa kamu mesti utus aku yang pasti berbuat salah? Dodol kamu ini Tuhan. Marah saya sama Tuhan. Saya cuma dimanfaatkan saja. Situasi sampai titik ini Tuhan. Saya datang dengan hati yang jujur. Bahkan saya memberi lebih dan lebih. Tapi kenapa keadaan seperti ini? Orang cuma memanfaatkan saya saja dalam segala hal. Dalam kehidupan saya. Termasuk pribadi saya. Marah saya sama Tuhan. Dan ini jawabannya. Karena kamu hidup bukan untuk kamu lagi. Kamu katanya mau manunggal sama aku. Ya yang di dalam kamu ini yang harus kamu senangkan. Karena saya tanya, kenapa aku harus berbuat ini? Kenapa aku harus begini? Kenapa khotbah keras? Kenapa begini? Kenapa mesti memberi? Kenapa aku mau ditipu? Kenapa aku mau dibohongin? Kenapa aku terima semua itu? Aku gak mau kamu yang marah. Aku mau tinggalkan gak boleh. Semua kamu yang ngomong. Aku bisa berdoa semuanya untuk itu. Dan kamu jawab dengan caramu yang ajaib. Tapi kenapa? Ya ini jawabannya sudah. Aku mencintai kamu, aku sudah menyerahkan diriku untuk kamu, kamu harus menyenangkan aku. Nah, kamu sudah menyerahkan diri itu, aku senangkan kamu. Hidupmu kurang senang kah? Sampai hari ini luar biasa hidup saya tuh. Kerja kagak, cuap-cuap di studio begini, bulan ini mungkin 90 juta saya dikasih Tuhan. Itu hak pribadi keluarga saudara, karena keluarga ada kebutuhan itu. Dikenapi sama Tuhan. Gitu. Aku senangkan kamu toh. Ya gak bisa ngomong saya sama Tuhan. Mari saudaraku. Silakan saudara berdialog sama Tuhan saudara. Seperti saya berdialog, saya terus terang-terangan ngomong dodol kamu Tuhan. Gak mimpi saya kalau di sekarang keadaan saya seperti ini. Gak mimpi saya seburuk ini. Gak mimpi saya menghadapi segala hal yang saya sedih sampai kepala saya mau pecah. Beberapa hari ini seminggu, 2 minggu ini selalu saya itu kalau napas panjang gak bisa sesak, padahal saya 2 hari sekali renang loh saudaraku. Seringkali saya ambil napas itu gak bisa panjang. Saya tahu kenapa, karena kalau saya renang bisa. Jantung gak masalah, paru-paru gak masalah. Yang bermasalah adalah lambung saya. Bengkak dia, karena saya terkena tekanan stres. Setiap hari saudaraku. Harus keluar dari lubang maut terus setiap hari saya ini. Menyelamatkan. Padahal posisi saya tidak terselamatkan, saya sendiri tidak terselamatkan kok. Tinggal kasih karunia Allah aja saya diambil. Kalau enggak ya tidak terselamatkan saya ini. Tapi berusaha menyelamatkan orang terus. Dalam segala hal. Terutama kehidupan setiap orang yang ada di pelayanan ini. Setiap hari harus khotbah. Setiap hari harus berdoa. Tapi bukan itu masalahnya. Bagaimana khotbah di dalam doa saya, itu khotbah menjadi hidup. Sehingga pelayanan ini tetap hidup. Karena saya menghidupi banyak orang. Mau dimanfaatkan, mau ditipu, mau dikerjain, dilukain, tetap harus jalan. Sampai betul-betul karam. Dan saya tidak ingin ini karam. Karena nama saya yang dipasang. Dan yang membuat karam bukan saya, dianggaplah saya. Karena cuma dimanfaatkan.
Kira-kira saudara gimana kok jadi saya? Puyeng enggak? Ya terakhir cuma bilang dodol kamu Tuhan. Aku tuh habis COVID enak-enak nih di Surabaya nih. Uang begitu banyak, setiap bulan masuk uang gitu banyak. Cuma buka Zoom aja saya nih seminggu 2 kali. Enggak ada risiko, enggak ada segala. Semua tenang damai. Kamu bawa ke sini kapal ini jadi karam nih. Saya enggak mimpi, enggak pingin hal-hal yang seperti apa. Hidup saya itu sangat luar biasa, diberkati. Ya Tuhan cuma ngomong, aku sudah menyerahkan diri untuk kamu, mati untuk kamu, aku tinggal di dalam kamu. Ya sekarang kamu senangkan aku. Lah kamu aku senangkan juga, kan hidupmu enak, gak ada susahnya, kamu keringat aja gak ngucur. Dari AC ke AC, sengaja gak AC, memang sengaja supaya keringetan. Mobil standby terus, semua sama. Cuman kotanya beda. Ngopi setiap hari. Makan tetap kenyang, apa yang saya suka dikasih. Ada yang dikirim orang, ada yang dimasakin. Ya, ada yang saya makan cari beli di luar, uang itu gitu banyak. Tuhan senangkan saya karena saya menyerahkan hidup. Maka di antara kami nggak ada munafik, tapi boleh mengeluapkan emosi, perasaan, karena pikiran sedang buntu. Nyantai aja Tuhan itu. Sama dengan firman ini. Yuk lanjut, apa yang Yesus katakan? Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Kan nggak ada ini di Taurat, di Injil aja nggak ada. Halo, ayat selanjutnya, ayat 7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Tuh, orang munafik apa? Ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Lah kalau cuma cinta-cintaan enak-enakan, memang apa gunanya kita dipanggil untuk menderita? Kalau cuma cinta-cintaan dikasih duit sama Tuhan, ngapain mesti menderita? Ngapain mesti diejek? Ngapain mesti memberi ditinggalkan? Ngapain mesti terluka? Halo, ngapain ditinggikan lalu dijatuhkan? Buat apa? Emang di rumah gak ada TV? Emang di Bandung gak ada mall? Emang di Surabaya gak ada TV? Semua jauh melebihi yang ada di sini. Tinggal buka laptop, klik ROG saya itu saya sudah nge-zoom itu udah sampai 3:30 pagi itu. Duit masuk ratusan juta. Kenapa masih berjuang di sini? Kenapa masih menghidupi banyak orang? Dilukai banyak orang? Ya karena rela. Tapi kan ada batasnya. Eloi Eloi lama sabachthani yang keluar. Dodol kamu Tuhan, beda bahasa aja. Karena latar belakang orang tuaku dengan orang tua Yesus beda, saudaraku beda itu. Itu. Halo, Yesus orang Yahudi, aku keturunan Madura. Itu aja bedanya. Sehingga saya tidak memuliakan Tuhan dengan bibir, sementara hati saya tidak ingin memuliakan. Enggak mau. Enggak puas ya ngomong. Paulus enggak puas ya ngomong, jujur terang-terangan Paulus ini. Saya juga terang-terangan sama Tuhan. Dodol kamu ini. Enak-enak aku ini kasih penglihatan, pakai expander itu berhenti di depan markas. Itu pagernya aku turun mau buka. Wih, aku diutus Tuhan. Beberapa kali itu terus kasih lihat itu. Oh, berarti pasti berangkat. Pengalaman yang lalu Tuhan bicara gitu. Berangkat bener nih. Bang, tumbang. Lu ngapain? Kenapa tumbang? Karena nggak ngelawan. Menyerahkan diri, naik ke atas kayu salib. Itu. Tapi celakalah orang yang menyalibkan Yesus. Saya ingatkan saudara. Kenapa saya itu ngalah terus? Karena saya tidak ingin menyalibkan orang. Karena celakalah orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Kalau orang itu benar seperti Tuhan Yesus, mati kita salibkan dia. Kita yang kena. Pembalasan dari Allah. Nanti kita belajar. Ketika Yesus bernubuat untuk bait Allah. Akhirnya tidak ada satu batu pun ada di atas batu yang lain. Habis. Jenderal Titus masuk, dibasmi itu semua itu. Yahudi. Jangan lihat Hitler yang sekarang, dulu itu Jenderal Titus namanya. Dibasmi itu Yahudi itu. Habis Yahudi dibasmi sama Jenderal Titus itu masuk. Gitu.
Ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini kuncinya. Manusia itu selalu ingin disenangkan. Daging itu lemah, roh itu penurut. Yesus yang ngomong, kesukaan itu lemah. Kenapa? Mengenakan kita, membuat kita lemah. Tapi kalau spirit, roh itu sanggup menderita. Yesus dagingnya lemah. Tapi hatinya, semangatnya, passionnya kuat. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi dia. Walaupun dia sedang menderita. Nah, spirit saya dikuatkan terus sama Tuhan. Tapi daging ini lemah. Kadang pikirannya lemah, jadi marah saya ini. Gitu loh. Tapi Tuhan ya biasa aja. Karena itu Eloi lama sabaktani. Jalani saja itu. Karena Tuhan lihat kamu masih kuat. Karena yang kamu pikirkan pikiran manusia. Ibadah yang diingini Tuhan bukan seperti itu. Hidup ingin Tuhan tidak seperti itu. Bukan kesukaanmu. Karena daging itu lemah. Kamu boleh kuatkan dagingmu. Makan enak, hidup enak, enak boleh. Tapi kamu harus punya roh yang penurut. Nah, roh penurut ini ketika disukakan hidup saya harus turuti jalan salibnya, yaitu yang dilemahkan manusia sudah. Diejek dan sebagainya. Karena orang gak pernah tahu visi dan misi yang Tuhan letakkan di hati, apa yang mesti saya buat. Yang saya tahu aja saya marah. Saya yang diperlakukan aja saya marah. Saya yang melakukannya marah. Tahu ini memang dari Tuhan. Gak kuat, Eloi lama sabaktani. Seperti Yesus, kalau boleh cawan berlalu. Tapi jadilah menurut kehendakmu. Keringat keluar darah nih. Ya, takut setengah mati. Ditulis semua itu. Malaikat beri kekuatan. Allah utus malaikatnya. Yesus bangkit. Naik kayu itu salib. Ngomel lagi dia. Eloi lama sabaktani. Yesus adalah contoh teladan. Sehingga engkau jangan mendakwa diri, memvonis diri. Normal aja. Jadilah Paulus yang terang-terangan. Jangan munafik yang sembunyi-sembunyi. Akhirnya kamu tidak mau menderita. Karena lumayan kalau ada dia lebih baik. Kalau ada dia lebih baik, ada dia lebih baik. Kamu cuma mau enaknya aja. Dagingmu kamu kuatin, rohmu nurut nggak? Kalau rohmu menurut ya nggak masalah. Hidup saya ini sampai sekarang hedon. Makan enak, ngopi enak, renang enak, semua enak. Tapi rohnya harus menurut. Mau untuk disangkakan, disalibkan sama Tuhan. Maka nggak boleh munafik hidupnya. Kalau orang munafik nggak akan mau disalibkan, maunya yang enak-enak saja dari Tuhan dan dari manusia. Itu orang munafik. Maka karakter setan bekerja kuat dalam hidupmu. Next time saya ceritakan. Lanjut firmannya ayat 10. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka. Saudara perhatikan ini, ketika Yesus ngomong dengan orang banyak berbeda dengan yang lain. Ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 1. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata. Nah, dia ngomong sama orang Farisi ahli Taurat. Ada beberapa hal orang dengar khotbah Tuhan ngomong pribadi sama dia. Itu yang benar. Setelah itu ada juga Tuhan ngomong untuk semua orang. Jadi setiap kita dengan khotbah seorang hamba Tuhan, ada pesan khusus untuk saudara, ada yang pesan memang untuk banyak orang. Saudara boleh dengar untuk banyak orang untuk belajar, pesan khusus untuk saudara, saudara harus perbaiki diri. Karena Tuhan sedang membuat rohmu penurut, karena dagingmu sudah disenangkan. Nah begitu rohmu tidak penurut, tinggalkan Tuhan, celaka kamu sudah. Celaka kamu sudah. Ayat selanjutnya. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Maksudnya tuh gini loh saudaraku. Kalau kita bicara munafik ya, memuliakan Allah dengan bibir ya, bukan dengan hati ya. Hidupnya jauh dari Tuhan. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Kan yang masuk enak toh. Alhamdulillah, sorry.
saya memakai bahasa yang sama karena bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu cuma bahasa menurut saya, saudaraku. Alhamdulillah adalah puji Tuhan, gitu, sama saudaraku. Ya, puji Tuhan. Hari ini makan enak, puji Tuhan, begini puji Tuhan. Tuhan itu baik dan sebagainya. Anda itu baik dan sebagainya, Anda luar biasa dan sebagainya. Karena Anda kecap itu baik. Kalau Anda kecap tidak baik, Anda akan muntahkan dari mulut Anda. Tolong firman-Nya. Jadi tidak ada yang salah dengan kata ya saudaraku ya, tidak ada yang salah dengan bahasa. Karena bahasa itu adalah bahasa negara, bahasa suatu bangsa, gitu. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Jadi kalau saudara kecap manis, enaknya gelek masuk. Coba kalau saudara kecap basi atau busuk atau pahit, saudara akan muntahkan itu. Jadi kalau nggak enak saudara muntahkan, itu yang menajiskan kamu. Yesus tuh telan salib itu pahit, saudaraku. Nggak dimuntahkan sama dia, siap menerima risiko dia, karena Allah perintahkan naik kayu salib untuk mengenakkan orang, jadi bukan untuk diri sendiri. Jadi orang itu Yesus melayani, misalnya nih dia nggak mati-mati nih, orang digantung aja harapannya sama dia, yang palsu. Karena dia belum berani naik ke atas kayu salib, gak berani berkorban, gak berani menderita, gak berani ambil risiko. Itu orang munafik. Mereka mengambil seorang perempuan yang kedapatan berzina diperhadapkan sama Yesus. Yesus lihat itunya. Perempuan ini cuma korban. Sehingga Anda ketika dianiaya, Anda mengalami hal sulit yang gak enak, jangan-jangan Anda adalah korban dari intrik beberapa orang. Termasuk orang-orang khusus dalam hidup Anda yang munafik dengan Anda. Cuman Anda diambil enaknya saja, karena punya manfaat dalam hidupnya. Kalau Anda ada manfaat, dimuntahkan Anda itu. Berarti Anda itu harus terima. Untuk apa? Menelan pahit. Karena salib cuma satu kali. Orang boleh tipu kami cuma satu kali, enggak dua kali. Enggak, jangan harap kamu 2 kali tipu. Tapi aku harus selesaikan prosesnya. Banyak orang tidak mengerti bahwa salib itu proses berjalan. Sehingga ketika saya menghadapi salib dalam hal apapun, ketika nggak enak mendatangi, walaupun keluar Eloi lama sabachthani, saya tetap melewatin salibnya. Tunggu waktunya aja Tuhan ambil. Habis itu kelar kok. Isdan, sudah selesai. Dak, mati sudah. 3 hari kemudian bangkit. Ya 3 hari berarti jeda. Sering kali saya mengalami itu. Istirahat gitu. Jadi ketika nggak enak diterima aja, walaupun Eloi lama sabachthani. Engkau yang ada di sana. Kalau kau cuma dimanfaatkan orang cuma disukakan karena kamu. Pahit telan itu, salib telan itu. Setelah itu kubur maut pun akan memuntahkan kamu. Kamu hidup kembali. Kamu akan diberkati sama Tuhan. Hai maut, mana sengatmu? Enggak ada. Kalau saudara cuma dikerjain, diintrik, dimunafikin orang, saudara akan dibuat berjaya sama Tuhan. Perempuan ini diampuni Yesus karena dia cuma korban dari intrik orang Farisi, ahli Taurat, untuk memojokkan Yesus. Seringkali orang melihat perilaku itu tidak mengerti isi bagaimana maksud si pembuat perilaku itu. Cuma justifikasi aja. Padahal di dalamnya banyak hal yang rumit yang saudara nggak tahu antara dia dengan Tuhannya. Maka Bunda Teresa ngomong, sebenarnya akhirnya antara kamu dengan Tuhanmu, bukan dengan sesamamu. Jadi keadaan apapun saudara, enak nggak enak, saudara harus berpikir ini antara urusan kamu dengan Tuhanmu. Maka saya selalu ngomong sama Tuhan puji Tuhan, ngomong sama Tuhan dodol juga. Karena orang itu urusannya cuma aku suruh melakukannya. Untuk menyukakan dia. Selesai itu tanggung jawab dia dengan Tuhannya, tanggung jawabku sama Tuhanku. Masing-masing, karena nggak bisa disatuin.
ya udah selesai, pada saatnya pasti berpisah. Entah maut, entah memang masing-masing berpisah. Tinggal hasilnya asas manfaat yang mana nih, yang munafik yang mana, biarkan Allah menghakiminya, bukan kita. Ayat selanjutnya, satu ayat lagi saudara. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Tuh lihat ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ayat 10. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka. Nah, Yesus memanggil orang banyak, dia ngomong, murid takut dengan orang Farisi. Yesus takut gak? Enggak. Dia terang-terangan ngomong kok, apa urusannya sama orang Farisi? Sehingga setiap khotbah kita dengar, kita bisa tersinggung. Nah, karena memang kamu membuat namanya mengumpankan sesuatu masalah kepada Yesus. Orang-orang yang melakukan visi dan misi dari Tuhan, berbuat karena Tuhan, itu memang akhirnya diumpankan sama orang Farisi ahli Taurat karena tidak mengerti. Jadi terima aja itu pahit, nggak masalah. Tapi setelah itu kamu dibangkitkan, itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi saudaraku, kita ulangi dari ayat 10. Tolong dibacakan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Murid-murid berpikiran secara manusia. Yesus itu loh yang ngomong sama orang banyak, ditentang oleh muridnya sendiri. Tuhan tuh ditentang oleh muridnya sendiri, apalagi kita. Karena mereka cuma tahu takut keuntungan buat mereka. Nanti kamu ditentang orang Farisi, repot lagi, kelahi lagi kita ini. Kenapa kamu gak mau capek kelahi? Kenapa muridnya itu pingin yang enak saja? Jadi mujizat terjadi, orang tepuk tangan masuk Yerusalem, semua pakaian itu dibentangkan untuk sebagai permadani buat Yesus, senang mereka. Gitu saudaraku. Mari saudara, kita mulai koreksi diri, renungkan pemberitaan firman, pengertian setiap kata-kata. Apabila salah kata, silahkan saudaraku, maafkan saya. Tetapi kalau itu benar, itu adalah petunjuk Tuhan. Mungkin saudara harus mengubah perilaku, mengubah sudut pandang. Jangan cuma manfaatkan orang lain, apalagi mereka mengasihi kepada saudara yang sudah menyerahkan diri terhadap saudara. Karena approve hidup mereka, perbuatan mereka sudah membuktikan kalau mereka menyerahkan diri kepada saudara tanpa asas keuntungan. Sedang saudara cuma ambil untung terus, orang itu harus berkorban terus. Entah itu pasanganmu, entah itu gerejamu, pastormu, temanmu, siapapun, apapun itu. Karena saudara dipanggil Tuhan menjadi orang munafik. Sehingga saudara menjadi ketakutan seperti murid-murid Yesus dengan orang-orang yang akan menentang. Karena saudara terkena dampaknya. Dan saudara sendiri yang akan menjadi sandungan buat Injil. Tuhan Yesus berkati. Thank you guys.